Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngobrol Jurusan. Buat kalian yang lagi bingung milih jurusan SMK atau mau cari tahu tentang dunia kerja setelah lulus. Aku Revinta Oktaviana. Hari ini kita bakal bahas atau bedah satu jurusan, yaitu tentang akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu kepada teman-teman semua kalau akuntansi itu bukan cuma duduk di depan kalkulator aja, tetapi akuntansi itu jauh lebih luas. Kenalan dulu yuk sama teman-teman aku. Halo guys, kenalin nama aku Gamelia Putri. Dan aku Rahma Latifa Putri. Dan juga kita lagi sama Ibu Cantik nih. Ayo kenalan dulu, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Revinta, Gamelia, dan Rahma. Perkenalkan, nama Ibu Mira Karmila. Kalian bisa panggil Ibu Mira. Di sini Ibu sebagai pendidik atau guru akuntansi dan keuangan lembaga, yang mana sudah sekitar 12 tahun Ibu mengajar di jurusan akuntansi keuangan lembaga ini. Dan untuk backgroundnya, atau jurusan Ibu ketika SMK maupun kuliah, juga kebetulan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini. Jadi sudah lama Ibu berkecimpung di dunia akuntansi dan keuangan lembaga. Mungkin itu perkenalannya. Oke, dengan Ibu Mira ya. Iya. Maaf nih Bu, kita mau tanya-tanya sekitar tentang akuntansi dan keuangan lembaga. Boleh. Pertama, jurusan AKL itu apa sih Bu? AKL merupakan singkatan dari akuntansi dan keuangan lembaga, salah satu program keahlian yang ada di SMK bidang bisnis dan manajemen. Nah, di akuntansi kita nanti akan belajar tentang bagaimana mengatur keuangan, mengelola keuangan, apakah itu di perusahaan atau di lembaga pemerintahan, yang mana tujuan akhirnya kita bisa menghasilkan laporan keuangan. Kalau untuk secara singkatnya sih AKL itu seperti itu jurusannya. Oh gitu ya Bu. Iya. Nah pertanyaan kedua, lulusan AKL itu kita bisa kerja jadi apa aja sih Bu? Biasanya banyak yang ngira lulusan AKL itu kerjanya cuma bisa jadi kasir doang Bu. Oke, kalau berbicara mengenai prospek atau peluang kerjanya, akuntansi tidak hanya kok bekerja menjadi kasir atau bekerja di bank, yang mana masyarakat umum atau masyarakat awam itu kan taunya, oh anak akuntansi nanti kerjanya di bank, atau anak akuntansi nanti kerjanya di kasir. Bukan hanya itu, banyak bidang pekerjaan yang bisa dimasuki oleh anak jurusan akuntansi ini. Misal, menjadi staf akuntansi, menjadi staf auditing, menjadi staf budgeting atau anggaran, kemudian juga tidak tertutup kemungkinan bekerja di bank ya sebagai teller, ada juga sebagai auditor junior yang mana bekerja di kantor akuntan publik, dan juga sebagai pendidik. Karena kalau seorang akuntan itu mengambil bidang di pendidikan, nanti dia juga bisa mengajar di jurusan akuntansi. Jadi tidak melulu menjadi kasir gitu. Toh kalian tahu bahwasannya di perusahaan itu pasti membutuhkan tenaga akuntansi. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengatur keuangan, apakah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik? Tidak ya. Nah, jadi semuanya memang butuh jurusan ini. Tidak hanya sebagai kasir atau teller bank saja. Oh jadi lulusan AKL itu lapangan kerjanya luas ya Bu? Iya, luas karena semua bidang pekerjaan atau bidang usaha itu membutuhkan tenaga untuk mengelola keuangannya. Kita misalkan saja pembuatan ini misalnya ya, bunga atau vas bunga ini. Kalau misalnya hanya dibutuhkan bagian produksi tanpa adanya orang akuntansi yang menganggarkan kira-kira dia butuh berapa biayanya, nanti malah ujung-ujungnya perusahaan itu jadi rugi, atau ya produksi-produksi aja padahal tidak ada yang membelinya, atau laba dan ruginya tidak diperhitungkan. Nah, itu kan akan menjadi kacau. Atau bisa juga kalau kalian misalnya punya usaha kecil-kecilan di rumah, misal jualan pulsa, ya kan? Kalau misalnya tidak paham dengan keuangan, nanti
uang hasil penjualan pulsa diambil untuk keperluan pribadi. Padahal itu merupakan kegiatan usahanya dengan kegiatan pribadi dicampur adukkan. Nah, seperti itu. Nah, Bu, kalau jurusan AKL itu cocok buat siapa aja sih, Bu? Cocok buat siapa aja? Cocok buat semuanya. Kalau dari segi gender gitu ya, apakah perempuan ataupun laki-laki, semuanya cocok untuk ngambil jurusan akuntansi. Yang penting harus teliti dulu. Harus teliti karena setiap tugas akuntansi itu membutuhkan ketelitian dari awal pengerjaan, dari awal menganalisis data, kemudian mencatat data harus teliti. Karena ketinggalan nol, satu nol aja berpengaruh. 10.000 kalau dihilangkan nolnya satu jadi berapa? 1.000. Berbeda kan, berselisih jadinya ya. Makanya kalau ketinggalan nol atau berlebih nol itu sangat fatal akibatnya. Sama aja, kehilangan nol aja susah, apalagi kehilangan dia. Oh, oh, berarti harus teliti ya, Bu? Iya, teliti, tapi bukan harus pintar. Teliti yang paling penting. Bukan matematika, enggak seperti itu. Tapi yang penting telitinya aja. Dan harus sabar ya. Juga gini deh, Bu. Banyak orang yang ngira ada mitos dan fakta tentang AKL. Kita mau tanya dan bahas mitos faktanya boleh, Bu? Boleh. Nah, Bu, mitos yang pertama, lulusan AKL itu cuman buat cewek dong, Bu. Lulusan akuntansi cuma buat cewek. Ini mitos atau fakta gitu ya? Iya, Bu. Kalau itu mitos, kenapa? Mungkin kalian melihat di kenyataannya yang di jurusan akuntansi itu kebanyakan adalah perempuan atau cewek, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk yang laki-laki masuk karena memang secara minoritas ya laki-laki di sana di jurusan akuntansi. Mungkin mereka menganggap ribet gitu ya, jurusannya ribet, padahal tidak. Semua baik laki-laki ataupun yang perempuan itu pasti apa namanya butuh keterampilan atau kecakapan dalam mengelola keuangan. Nggak hanya jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga harus bisa mengontrol keuangan nanti kalau sudah berkeluarga gitu. Apalagi di perusahaan. Yang laki-laki itu kan biasanya lebih pintar. Jadi mereka sangat dibutuhkan di jurusan akuntansi, bukan hanya cewek. Cuma kebanyakan peminatnya cewek. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk laki-laki juga. Kalau lulusan AKL susah cari pekerjaan, Bu. Kalau untuk itu mitos atau fakta? Mitos juga. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya semua elemen atau semua bidang pekerjaan itu membutuhkan bagian keuangan, ya. Sama juga seperti perkantoran, bagaimana administrasi di dalam sebuah pekerjaan. Akuntansi ini juga merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah pekerjaan. Tidak bisa satu departemen itu apa namanya mengambil keputusan tentang pekerjaannya, membutuhkan keputusan juga dari akuntansi. Anggarannya tidak ada, maka tidak bisa orang berproduksi gitu. Jadi jurusan akuntansi memiliki prospek atau peluang kerja yang tinggi. Tidak hanya menjadi apa tadi, menjadi kasir gitu. Oh gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu, atas penjelasannya. Oke teman-teman, jadi AKL itu jurusan yang ngajarin kamu jadi penjaga keuangan. Tanpa adanya anak AKL, perusahaan bisa kacau ngurusin keuangannya. Kalau kamu orang yang teliti, suka keteraturan, dan pengen dicari di dunia pekerjaan, AKL layak banget loh buat dipertimbangin. Gimana? Ada yang tertarik masuk jurusan AKL setelah dengar ini gak? Kamu mau masuk AKL juga gak sih? Iya boleh. Kamu juga? Kalau aku sih mau banget ya. Iya udah gitu. Buat adik-adik yang sudah tamat di SMP gitu ya, yang sudah berakhir masa sekolahnya di SLTP, bisa memilih jurusan akuntansi ini untuk sebagai pilihan nantinya untuk melanjutkan ke SMK. Karena pilihan itu sebuah keharusan. Apa yang kamu pilih, kamu harus konsisten terhadap apa yang dipilih. Kemudian untuk anak-anak ibu yang sudah berada di jurusan akuntansi,
kamu harus cintai pilihannya, jangan menyesal di tengah jalan, karena apapun yang kita pelajari hari ini pasti berguna di kehidupan kita nanti, apakah kalian bekerja, membuka usaha sendiri, ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Ibu ada tambahan Kak tentang Ya, pembahasan? itu dari Ibu, pokoknya akuntansi itu bukanlah sesuatu yang menyeramkan seperti yang sering kita dengar. Anak akuntansi itu orang yang pelit atau orang yang perhitungan, tidak seperti itu. Atau jurusan akuntansi itu susah mendapatkan pekerjaan, tidak. Karena di akuntansi kita punya prospek pekerjaan yang bagus dan pelajarannya itu juga menantang, karena ketika kita menemukan sesuatu data yang tidak sama atau yang dikenal dengan akuntansi itu tidak balance, maka itu yang menjadi tantangan, termotivasi kita untuk mencari kenapa ya tidak sama ya. Nah, itu hanya anak akuntansi yang paham rasanya gimana menemukan hal yang tidak balance. Nah, jadi pesan dari Ibu, mari anak-anak akuntansi, silakan manfaatkan peluang terbaik yang ada di hadapan kalian dan lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya mendapat hasil yang indah ke depannya dan berguna untuk masa depannya. Oke, mungkin hanya itu dari Ibu. Dari kamu ada tambahan Kak? Kamu? Enggak juga. Yaudah, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga kita bisa diberi jalan terbaik untuk mengambil keputusan. Saya Revinta Octaviona, pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan jika ada perasaan, mohon diungkapkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum